Salam keadilan. Ya. Saya pada saat kesempatan yang istimewa ini pada hari ini ingin memberikan update ya tentang perkembangan kasus peninjauan kembali yang dilakukan oleh 7 terpidana kasus Vina dan Eki di Cirebon. Ya, bahwa sampai saat ini berkasnya sudah diterima oleh Mahkamah Agung, terbagi menjadi 4 berkas sebenarnya dari total semua ya yang diterima oleh Mahkamah Agung. Itu menurut informasi dari Humas Mahkamah Agung yang kami dapatkan sudah 3 yang diterima, hanya 1 terpidana Sudirman yang masih dalam proses pengiriman untuk ke Mahkamah Agung ya. Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung, maka maksimum 90 hari para hakim agung itu harus sudah menyelesaikan putusannya ya. Kita berharap tidak melewati tahun 2024 ini, putusan PK ini sudah bisa kita dapatkan ya. Kami mendengar bahwa Mahkamah Agung sudah menunjuk majelis hakim agung untuk memeriksa kasus ini. Rekan-rekan sekalian dan semua masyarakat Indonesia, kami mendapatkan banyak pertanyaan selaku kuasa hukum dan penasihat hukum. Banyak pertanyaan-pertanyaan, banyak ungkapan-ungkapan yang kami baca yang sudah sampai kepada kami terkait pertanyaan terhadap status dari Profesor Dr. Otto Hasibuan SHMM selaku koordinator atau ketua tim hukum ya dari Dewan Pimpinan Nasional Pradi yang menangani kasus Vina dan Eki, termasuk juga 1 kasus PK lagi yaitu Jessica Kumala Wongso. Kita bersyukur sebagaimana kita tahu bahwa Profesor Dr. Otto Hasibuan ini beberapa saat yang lalu sudah diumumkan dan beliau masuk ya menjadi salah satu anggota kabinet di kabinet merah putihnya Bapak Presiden Prabowo ya. Sesuai dengan Undang-Undang Advokat ya 18 tahun 2003 bahwa seorang advokat itu tidak boleh dirangkap untuk sebagai oleh pejabat negara. Maka Profesor Dr. Otto Hasibuan 1 hari sebelum beliau diangkat sudah menulis surat nonaktif atau cuti berpraktek sebagai advokat ya, terhitung dari 19 Oktober ya 2024 yang lalu ya, karena tanggal 21 Oktober beliau sudah dilantik, tanggal 20 beliau sudah diumumkan menjadi salah satu anggota kabinet, yaitu Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM dan Imigrasi dan Pemasyarakatan. Lalu banyak yang bertanya, apakah Prof. Otto sudah melupakan atau meninggalkan kasus Vina dan Jessica? Kok nggak terdengar lagi suara atau pendapat-pendapat Prof. Otto? Kita harus pahami, sebagai pejabat negara tentu beliau harus berperan sebagai negarawan. Ya, kemarin kami bersama-sama ya dengan Prof. Otto di acara Rakernas Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) di Semarang. Ya, nah kami sampaikan dan Prof. Otto juga sudah memahami dan menerima informasi dan mengikuti pertanyaan-pertanyaan masyarakat. Beliau mengatakan, pastikan, sampaikan ke masyarakat bahwa beliau masih memperhatikan, ya, mengupdate apa yang sesungguhnya terjadi, dan inilah menjadi tugas beliau ke depan untuk memperbaiki dari dalam pemerintahan itu sendiri apa yang menjadi kegalauan, kekurangan dari penegakan hukum yang sedang terjadi. Karena itu adalah ranah yang berbeda daripada beliau sebagai eksekutif ya. Beliau sebagai peran eksekutif sekarang di pemerintahan tentu mempunyai peran untuk memperbaiki dari sisi regulasi, sisi hal yang lain.
Jadi sekali lagi saya pastikan Profesor Dr. Oto Hasibuan ya, selain sudah walaupun sudah mengajukan cuti dan sudah berstatus nonaktif sebagai advokat, karena itu dilarang oleh Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003, beliau tetap masih mempertahankan atau memperhatikan perkembangan-perkembangan, dinamika-dinamika yang terjadi ya. Saya berpikir bahwa dia tidak melupakan dan tentu beliau tahu ya apa yang terjadi, kegalauan, kegelisahan ya bagi masyarakat di Indonesia, bahwa sesungguhnya peristiwa ini tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja ya, bahwa ini harus kita kawal bersama, tugas kita bersama. Dan saya pastikan Prof. Oto juga tidak tinggal diam ya, selain memantau tentu sebagai eksekutif beliau akan memberikan saran bukan hanya kepada kasus Vina dan Eki dan juga Jessica yang beliau tangani, karena beliau tidak boleh lagi turun ke situ ya, beliau harus memberikan pendapatnya secara umum, apalagi ini menyangkut hak masyarakat, karena seorang pun Jessica itu adalah warga negara Indonesia, berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Apalagi ini yang di Cirebon ada 8 terpidana yang sedang memohon keadilan. Saya rasa pasti beliau tidak akan tinggal diam, karena itu adalah warga negara Republik Indonesia. Beliau sebagai pejabat negara sekarang ini tentu mempunyai tanggung jawab yang lebih ya. Sekali lagi kami sampaikan dan ada salam dari Profesor Dr. Oto Hasibuan kepada kita semua ya, bagi masyarakat yang mengikuti 2 kasus yang sedang berjalan saat ini, yaitu kasus Vina dan Eki di Cirebon dan juga kasus Jessica Kumala Wongso yang sama-sama mengajukan hukum luar biasa melalui jalur peninjauan kembali ya. Kami tentunya berharap bahwa keadilan bagi kedua kasus ini dapat ditegakkan, mereka dapat mendapatkan keadilan. Terkait kasus yang update kepada Vina dan Eki, kami katakan bahwa kasus ini masih tetap berjalan ya, baik LP kami di Bareskrim. Hari Senin nanti ada beberapa saksi yang akan diperiksa di Bareskrim Mabes Polri ya. Hari Senin tanggal berapa? Tanggal 17 ya. 17 atau 18 ya. 18 mungkin ya. 18 November 2024 itu ya, ada beberapa saksi akan diperiksa terkait laporan kami kepada Bapak Rudiana dan juga Aib ya. Itu kami pastikan tetap berjalan, dan saat ini kami juga terus masih mengawal proses di Mahkamah Agung ya. Proses di Mahkamah Agung masih terus berjalan, kami kawal bahwa majelis hakim sudah ditunjuk, dibentuk, dan kita harapkan majelis hakim yang dibentuk itu dapat bekerja dengan hati nurani yang ada. Dan terus saya akan update memakai channel yang ada untuk media supaya masyarakat dapat mengikuti ya, sehingga kita terus dapat mengawal ya kasus Vina dan Eki di Cirebon ini sampai kepada putusannya ya. Walaupun sekali lagi dalam peraturan Mahkamah Agung itu 90 hari, kita berharap Mahkamah Agung dapat bekerja lebih cepat ya, lebih cepat untuk menyelesaikan proses PK ini. Gitu. Demikian yang dapat kami sampaikan dan salam keadilan. Soal PK-nya terpidana ini kan sudah masuk ke MA. Itu ternyata ada 2 berkas yang masuk. 1 berkas atas 2 orang, 1 berkas lagi 5 orang. Bisa dijelaskan? Jadi gini, memang PK itu yang kami tangani kan 7 terpidana. Dari 7 terpidana ini terbagi ada beberapa berkas memang. 1 atas nama Rivaldi tersendiri, dia 1 berkas. Yang 1 berkas lagi adalah Eko Ramadhani dan kawan-kawan ya. Kemudian yang ketiga adalah berkas atas nama terpidana Sudirman, itu juga tersendiri ya. Jadi menurut saya yang kami sudah dapat konfirmasi adalah yang sudah masuk adalah sidang PK yang pertama, yaitu yang Rivaldi dan Eka. Berkas para terpidana ini terbagi menjadi beberapa berkas ya perkara. Yang pertama atas nama Rivaldi itu tersendiri,
kemudian atas nama Eka Ramadhani dan kawan-kawan, Eko Ramadhani dan kawan-kawan itu berkas kedua. Kemudian yang ketiga itu atas nama terpidana Sudirman. Yang sudah terkonfirm masuk itu atas nama Rivaldi dan atas nama Eko Ramadhani dan kawan-kawan. Kenapa dipisah-pisah seperti itu? Ya karena peristiwanya berbeda. Rivaldi itu kan peristiwanya dia diambil dari Polsek Utara Barat ya, bahwa itu bukan dipaksakan menurut kami, bahwa dia kan terlibat dalam kasus pidana lain, bukan kasus pembunuhan di Vina Cirebon gitu. Sedangkan yang dituduh nongkrong di depan warung Buniding lalu melakukan penyerangan itu kan Eko Ramadhani dan kawan-kawan. Sudirman pun tidak ikut nongkrong, makanya kasusnya terpisah. Dia itu ikut ditangkap oleh karena kebetulan salah tempat, salah waktu, tanggal 31 Agustus dia datang di tempat depan SMP 11. Itu pun bersama dengan Saka Tatal, dia mau beli bensin kan, menemani Saka Tatal. Itu aja sebenarnya. Jadi alasan dipisah-pisah itu karena kejadiannya Berbeda, iya, kejadian berbeda dan kronologisnya ceritanya berbeda, tapi dalam satu rangkaian peristiwa yang sama. oke. Nah. Itu kan satu berkas sudah diterima, berkas lainnya gimana Bang? Berkas Sudirman sedang on the way ya, untuk segera dikirim, mungkin saya nggak tahu, mungkin sudah juga. Dan waktu memang kan Sudirman itu sidang PK-nya kan baru selesai di Oktober pertengahan kemarin. Jadi saya pikir ya mungkin sedang pemberkasan lah saya pikir. Tadi kan MA menyebutkan bahwa akan dibentuk oleh majelis ya, dan saat dibentuk itu membutuhkan waktu 90 hari. Bukan dibentuk majelis 90 hari, waktu menyidangkan untuk menyelesaikan perkara itu sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung untuk kasus PK adalah 90 hari. Tapi Abang sebagai kuasa hukum, apakah mungkin nggak kurang dari 90 hari? Harusnya mungkin. Kami lagi berupaya untuk secepat mungkin, apalagi berkasnya Saka Tatal kan sudah duluan. Sedangkan ini peristiwa tambahan ya, peristiwa kami kan melengkapi aja. Apa yang dihadirkan di sidang Saka Tatal, ya ini kan satu kesatuan peristiwa yang sama. Ya, saya pikir Saka Tatal juga nggak ikut nongkrong loh. Dia hanya tanggal 31 Agustus 2016 ada di tempat SMP 11 gitu. Jadi bisa jadi kurang dari 90 hari. Bisa jadi, sangat mungkin. Menurut saya maksimum ya di November atau di Desember paling lambat harusnya sudah selesai. Harapan dari kuasa hukum dengan putusannya PK-nya akan seperti apa? Ya tentu kami berharap Majelis Agung ya yang dibentuk Mahkamah Agung bersikap adil, objektif dan transparan di dalam memutus perkara ini, oleh karena fakta dan bukti yang kami hadirkan cukup jelas. Harapannya mereka diputus bebas ya gitu. Nggak ada kata lain. Nggak ada kata lain. Dan tadi kami hadirkan ahli Profesor Dr. M. Solahuddin, SHMH, juga mengatakan dari fakta bukti yang ada tidak ada alasan bagi Mahkamah Agung untuk menolak ya permohonan PK. Jadi yakin bebas? Harus yakin dong. Ya, kalau kita yang tidak boleh kan menjanjikan kepala klien untuk menang. Kalau kami harapan bahwa sangat yakin untuk bebas oleh karena berdasarkan bukti fakta yang kami hadirkan. Itu kan keyakinan kami selaku penasihat hukum.